Halo semua, jumpa lagi bersama saya Catur Wulandari dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Untuk topik kali ini kita akan membahas evaluasi pengajaran keterampilan berbicara. Membahas tentang evaluasi pembelajaran, maka harus diketahui dulu prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi adalah dasar individu atau lembaga dalam memberikan skor atau angka kepada peserta didik atau lembaga tertentu. Selanjutnya, wujud evaluasi bisa dikatakan valid jika alat tes yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Alat tes yang baik adalah alat tes yang sudah melalui uji coba lapangan, sehingga bisa dikatakan valid. Nah, selanjutnya, pedoman atau landasan evaluasi. Dalam membuat evaluasi harus sahih. Artinya alat evaluasi mendapatkan data atau informasi yang menunjukkan kesamaan hasil yang diukur. Jadi kalau misalnya alat evaluasi itu diberikan untuk siswa kelas 7, maka alat evaluasi itu akan menunjukkan hasil yang sama walaupun diterapkan di sekolah yang berbeda untuk level atau kelas yang sama. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan sebenarnya, tidak boleh subjektivitas atau rekayasa. Kemudian adil, evaluasi tidak memihak dan seimbang, diterapkan kepada semua siswa, tidak ada yang mendapatkan perlakuan istimewa. Selanjutnya, terpadu, evaluasi harus sejalan dengan proses pembelajaran. Jadi apa yang sudah diajarkan itulah yang dievaluasi. Kemudian terbuka. Proses evaluasi itu bisa dilihat oleh siapa saja. Selanjutnya menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya evaluasi itu benar-benar dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa menggunakan berbagai alat evaluasi yang tersusun dengan baik dari berbagai komponen yang mewakili bagian yang dievaluasi secara menyeluruh. Jadi kalau mau melakukan evaluasi keterampilan berbicara, maka harus diperhatikan bahwa alat evaluasi memang benar-benar bertujuan untuk mengukur keterampilan berbicara. Selanjutnya, sistematis. Proses penilaian dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang akurat dan penuh perhitungan. Untuk melakukan evaluasi atau penilaian kemampuan berbicara harus dipertimbangkan waktu pelaksanaan evaluasi, kemudian durasi yang harus dipenuhi oleh siswa itu berapa menit. Kemudian beracuan, kriteria penilaian yang digunakan memiliki acuan yang konkret terutama untuk penilaiannya atau pemberian skornya. Selanjutnya, akuntabel, pelaksanaan dari hasil evaluasi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, faktor-faktor penentu keefektifan berbicara agar guru dapat mencapai tujuan pembelajaran pada aspek berbicara. Faktor-faktor penentunya diantaranya yang pertama, ketepatan ucapan. Jadi ini tidak akan bermasalah jika siswa tidak memiliki masalah dengan alat ucapnya. Kemudian yang kedua, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Selanjutnya, pilihan kata atau diksi, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Ada 5 faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi keterampilan berbicara. Yang pertama, apakah bunyi-bunyi, vokal atau konsonan diucapkan dengan tepat? Apakah pola-pola intonasi, naik turunnya suara, serta tempo itu sudah tepat? Karena ada siswa yang agar ia dapat menyelesaikan presentasinya, mungkin dia akan menyampaikan dengan cepat agar cepat selesai. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Kemudian, apakah ketepatan ucapan mencerminkan si pembicara memahami bahasa yang digunakan? Kan kelihatan itu apabila ada pembicara yang tidak memahami dengan bahasa yang digunakannya ketika berbicara dari ekspresi yang dimunculkannya saat ia menyampaikan presentasi misalnya. Kemudian, apakah kata-kata yang diucapkan memiliki urutan yang tepat?
Jadi dalam penyusunan struktur bahasanya, apakah sudah sesuai? Tidak ada kata-kata yang terbalik misalnya. Nah, itu menjadi salah satu penilaian juga. Kemudian sejauh manakah kewajaran dan kelancaran seseorang dalam berbicara? Orang yang menguasai materi atau topik itu cenderung untuk berbicara cepat karena dia menguasai topik. Orang yang berbicaranya tersendat-sendat ketika dia presentasi menunjukkan bahwa dia kurang menguasai materi. Jadi kelancaran menjadi salah satu aspek penilaian keterampilan berbicara untuk penguasaan topik atau materinya. Nah, selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan dalam menilai keterampilan berbicara, yaitu lafal, struktur bahasa, kosakata, kefasihan, isi pembicaraan, dan pemahaman. Keenam hal ini bisa dijadikan sebagai aspek yang dinilai dalam evaluasi keterampilan berbicara. Selanjutnya, ada 3 aspek penilaian keterampilan berbicara. Yang pertama itu bahasa lisan yang digunakan. Ya, terkait dengan tadi ya, dari aspek penilaiannya ada lafal, ada intonasi, struktur bahasa, gaya bahasa. Kemudian ada isi pembicaraan, meliputi hubungan isi dan topik, kemudian bagaimana struktur isi, kualitas isi, urutannya, serta kuantitas isi. Kalau misalnya isi pembicaranya itu terlalu pendek dan topiknya tidak tuntas disampaikan, berarti kan penyampaian dari siswa atau pembahasan dari siswa itu kurang maksimal. Kemudian ada teknik dan penampilan, meliputi gerak-gerik tangan, kemudian mimik, hubungan dengan pendengar, volume suara, jalannya pembicaraan. Itu harus diperhatikan oleh guru saat siswa tampil di depan. Nah, untuk menjalin hubungan dengan pendengar itu harus dilihat bagaimana kontak mata yang dilakukan oleh siswa kepada audiensnya sebagai salah satu bentuk penilaian. Nah, kemudian ada rubrik holistik untuk menilai keterampilan berbicara. Jadi ada skornya, kemudian ada deskripsinya atau indikatornya. Ada 4 poin yang bisa diberikan kepada siswa untuk kriteria sangat terampil dengan poin 4, terampil dengan poin 3, cukup terampil dengan poin 2, dan kurang terampil dengan poin 1. Agar siswa mendapatkan poin 4, maka siswa harus melakukan atau memenuhi kriteria yang menjadi standar yang harus dipenuhinya saat berbicara, yaitu pengucapan mudah dipahami dan tidak ada dialek, penyajiannya lancar, memahami materi tanpa kesulitan sehingga dapat menyampaikan pesan kepada audiens dengan lancar dan jelas. Nah, kalau dia tidak bisa maksimal dalam penampilannya, misalnya ada yang kurang, itu dia bisa mendapatkan poin 3 apabila ia memenuhi kriteria pengucapan mudah dipahami meskipun dengan dipengaruhi dialek tertentu, kemudian penyajian lancar tapi sedikit terganggu pemilihan kata, memahami materi walaupun ada pengulangan pada bagian tertentu, dapat menyampaikan pesan kepada audiens. Nah, selanjutnya untuk kriteria poin 2 itu ada pengaruh dialek dalam pengucapan yang membuat audiens harus berkonsentrasi dan kadang-kadang ada kesalahan pengucapan. Kelancaran berbicara agak banyak terganggu karena dialek, kemudian cukup memahami materi walaupun sering terjadi pengulangan, dan audiens masih dapat memahami pesan yang disampaikan. Nah, untuk kriteria dengan poin 1 itu pengucapan sangat dipengaruhi dialek, kemudian sangat sulit dipahami apa yang disampaikan oleh siswa. Bicara terputus-putus dan tercampur kosakata bahasa daerah yang menunjukkan bahwa dia tidak menguasai materi. Kemudian ditambah dengan kurang memahami materi, bisa jadi penyampaiannya itu berulang bolak-balik dengan struktur yang tidak jelas begitu, dan sulit memahami isi yang disampaikan oleh siswa.
atau pemateri. Nah, kalau seperti ini kriteria ketika dia berbicara, maka poin yang diterimanya adalah 1. Nah, selanjutnya ada dua jenis penilaian keterampilan berbicara. Yang pertama, penilaian proses itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk menilai sikap siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, penilaian hasil. Penilaian dilakukan berdasarkan unjuk kerja yang dilakukan siswa ketika menyajikan kompetensi berbicara atau mempresentasikan topik atau materi secara individu. Nah, penilaian proses itu meliputi 1. Kedisiplinan, 2. Pendapat atau tanggapan, 3. Kerjasama, 4. Keaktifan, dan yang kelima adalah tanggung jawab. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk penilaian hasil itu meliputi kelancaran penyampaian, kemudian kejelasan vokal, ketepatan pilihan kata atau diksi, struktur kalimat, kontak mata dengan pendengar, dan ketepatan pengungkapan gagasan disertai dengan data tekstual. Baiklah saudara-saudara, demikianlah topik kita pada hari ini mengenai evaluasi keterampilan berbicara. Semoga memberikan manfaat dan terima kasih.